Kami guru penggerak hebat, menuntun siswa sesuai kodrat, menerapkan nilai guru penggerak, dan ku yakin siswa kan jadi. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Bu. Maaf Pak, ada waktunya untuk hari ini Pak. Saya mau ada yang dibicarakan. Baik Bu, ada nih kita lagi santai-santai juga nih sembari meluangkan waktu untuk keluarga juga Bu ya. Nah, cerita apa nih Bu? Ini Pak, saya kebetulan di kelas itu ada masalah Pak terkait dengan peserta didik saya. Iya. Peserta didik saya itu namanya Lutfi. Dia tuh sangat aktif Pak, sangat aktif. Kemudian dia tuh sering mengganggu temannya. Dia yang mengganggu temannya, tapi jika temannya itu nyolek dia ataupun negur dia langsung ngamuk, kemudian nanti lempar sepatu, nangis, jerit-jerit seperti itu Pak. Jadi saya tuh bingung gimana caranya untuk mengatasi dia. Oh, jadi permasalahan Ibu nih siswa di sekolah ya Bu ya? Ya betul Pak. Atas siswa yang bernama si Lupi tadi Bu ya? Iya Pak. Jadi sebelum kita ini Bu ya, gimana keadaan Ibu sebenarnya? Keadaan saya alhamdulillah baik Pak. Iya, cuman itu Bapak tadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Jadi Bu, kita kembali lagi ke cerita Ibu tadi. Ibu ada siswa yang bernama Lupi gitu Bu ya? Yang ibarat kata Lupi tadi bertingkah ya Bu ya di sekolah gitu Bu? Iya Pak, betul Pak. Oke, jadi Bu, ini kan obrolan santai aja Bu ya. Kira-kira dari obrolan kita malam ini, apa tujuan yang ingin kita harapkan Bu? Ya, tujuan yang ingin saya harapkan itu Bu yang jelas, saya ingin si Lutfi itu berubah menjadi peserta didik yang baik seperti kawan-kawannya gitu Pak. Tidak marah-marah, kemudian tidak, kalau umpamanya dia ngamuk, tidak lempar-lempar sepatu. Intinya itu ingin menjadi si Lutfi itu biar menjadi lebih baik seperti itu Pak. Wah, itu tujuan yang sangat bagus tuh Bu ya. Intinya kita ingin merubah supaya si Lupi tadi menjadi lebih baik. Jadi menurut Ibu, apakah Ibu sudah mencoba menggali tentang si Lupi tadi Bu? Alhamdulillah Pak, saya udah banyak cara yang udah saya lakukan gitu Pak. Pertama, mungkin di antaranya yaitu saya sudah menghubungi saudaranya ya, kemudian tuh saya juga ada menghubungi tetangganya, menghubungi neneknya. Kebetulan Lutfi ini keluarganya tuh broken home gitu, broken home ya Pak ya. Jadi dia tuh tinggal sama neneknya seperti itu Pak. Pada saat Ibu menghubungi keluarganya, tetangganya, bagaimana cerita tetangga dan neneknya tadi Bu? Ya kalau cerita biasanya kan Pak, kalau orang tua itu biasanya kan Pak, dia tuh selalu membela anaknya ya, selalu membela anaknya. Katanya kalau di rumah itu dia baik-baik saja gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau tetangganya bilang sama aja seperti itu, kayak di sekolah juga gitu Pak. Nah, jadi saya sekolah. Iya, jangan-jangan nanti apa di rumah berbeda. Tadi kan sesuai dengan penuturan neneknya anak yang baik, tapi di sekolah berbeda gitu ya. Iya benar Pak. Tapi kalau kata tetangganya sama Pak, perilaku dia itu di rumah sama di sekolah itu sama seperti itu. Oh, berarti yang mengatakan bahwasanya si Lupi itu baik hanya di lingkungan keluarganya atau neneknya tadi Bu ya? Iya Pak, betul. Betul. Jadi menurut Ibu nih, Ibu kan sebagai gurunya gitu ya, kira-kira untuk penguasaan Ibu terhadap si Lupi ini dari rentang nilai 1 sampai 10 itu berada di posisi berapa Bu?
Kalau untuk saat ini Pak, ya memang udah ada sih tindakan-tindakan ataupun perilaku yang saya lakukan untuk si Lutfi, untuk mengatasi si Lutfi, tapi belum efektif. Mungkin saya tuh masih berada di rentang 6 loh Pak. Rentang Di rentang 6. 6. Iya ya Pak. Jadi kira-kira apakah Ibu ingin tingkatkan itu? Ya jelas lah Pak, saya ingin tingkatkan, makanya saya tuh curhat ataupun berdiskusi sama Bapak gitu. Iya. Saya karena ingin meningkatkan seperti itu Pak. Iya, luar Kalau biasa bisa Bu. ke 9 Pak. Semangat Bu. Iya. Jadi gimana upaya Ibu supaya mencapai angka 9 tadi Bu, kira-kira Bu? Apa ya Pak ya? Ya rencana saya untuk meningkatkan itu, saya akan lebih mengoptimalkan lagi ataupun sering mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas mungkin Pak. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan lebih dekat lagi sama Lutfi. Saya akan lebih peduli lagi sama Lutfi. Saya anggap Lutfi itu seperti anak saya sendiri Pak. Selain itu juga mungkin saya akan menerapkan segitiga restitusi, mungkin seperti itu Pak. Wah, ini ide yang sangat bagus tuh Bu ya. Sangat menarik juga nih kita menerapkan ilmu kita juga untuk menyelesaikan si Lutfi tadi Bu ya. Jadi Bu, untuk si Lutfi tadi kan tentunya beliau kan ada hubungan sosialnya juga di kelas kan Bu ya. Sebelum Ibu menerapkan ide-ide Ibu tadi, kira-kira bagaimana lingkungan sosial di kelasnya yang antara di sekeliling Lutfi tadi? Kalau di kelasnya alhamdulillah baik Pak, cuman dia yang mayoritas gitu Pak, dia yang mendominitas, dia yang istilahnya tuh yang paling aktif. Kalau teman-temannya alhamdulillah bagus gitu Pak, cuman dia tuh saking gimana gitu ya, mudah sekali Pak terpancing emosi, atau mungkin menurut saya tuh karena dia tuh kurang perhatian ya Pak ya, karena dia tuh tinggal bersama neneknya gitu. Bisa Nah jadi. menurut saya tuh seperti itu Pak. Iya. Ini Bu, itu berarti kan lingkungan sosialnya dia tuh si Lutfi tadi sudah kita lihat juga. Tapi ada enggak Bu, salah satu temannya, beberapa temannya mengadu kepada guru atau Ibu sendiri langsung tentang si Lutfi tadi? Mengadu ada Pak. Kalau umpamanya terkadang saya lagi ngajar Pak ya, tiba-tiba mungkin gimana gitu kan, rupanya tiba-tiba langsung, kadang saya kan perhatian juga Pak, saya perhatian penuh, cuman kan terkadang kayak kan sedang memperhatikan temannya gitu kan Pak, rupanya nanti tak terasa dia langsung ngamuk gitu, langsung ngomong gitu Pak, langsung jerit-jerit seperti itu ya, mungkin gara-gara guru tadi atau gimana gitu Pak, langsung udah dia lempar sepatu, nah seperti itulah Pak. Berarti memang ibarat kata si Lutfi tadi hiperaktif Bu ya. Iya Pak. Tidak ingin disalahkan Bu ya. Iya betul Pak. Ibu pernah berbicara langsung face to face bersama si Lutfi? Alhamdulillah pernah Pak. Saya kalau pas umpamanya udah saya deket gitu kan, dari hati ke hati lah namanya anak ya Pak ya, dari umpamanya dengan penuh kasih sayang ya, dia berubah Pak, agak beberapa hari dia berubah, nanti setelah itu berulang lagi seperti itu Pak. Jadi bisa kita tarik kesimpulan berubahnya pada saat didekati gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Oke. Ya berarti Jadi si Lutfi tadi menurut Ibu, kalau misalnya Ibu ibarat kata acuhkan bagaimana? Kalau sesekali Ibu acuhkan. Kalau umpamanya saya lalai terhadap dia gitu Pak, agak acuh sedikit, ya udah Pak, dia kembali lagi seperti itu. Oke. Berarti dari obrolan kita sudah jelas Bu ya, permasalahan si Lutfi tadi mulai dari lingkungan sosial keluarganya, tetangganya, dan lingkungan sosial di kelas, bahkan pendekatan yang Ibu sudah lakukan. Nah, ini Bu ya, Ibu tadi sempat mengutarakan ide juga. Jadi kita harus punya ide utama dan ide alternatif gitu Bu. Jadi yang menjadi ide utama Ibu apa kira-kira?
Kalau saya mungkin yang akan segera saya lakukan ya Pak ya, dari ide-ide tadi saya itu, dari ide-ide yang saya utarakan tadi Pak, ya yang Iya, pertama yaitu saya lebih lebih apa, lebih dekat lagi kepada si Lutfi, kemudian, perhatian saya, kasih sayang saya itu lebih maksimal kepada si Lutfi, tapi tanpa, mengabaikan peserta didik yang lain seperti itu Pak. Karena kan menurut, yang saya amati gitu iya, kan, yang saya teliti itu, si Lutfi itu berbuat seperti itu karena dia itu memenuhi kebutuhan dasar dia, kurang kasih sayang dan perhatian kalau menurut saya itu seperti itu, Pak. nah, betul Seperti sekali, itu. iya, heeh. Lalu kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Yang kalau ya akan saya laksanakan ya insya Allah secepatnya, Pak. Besok saya masuk ke kelas, ya langsung Ya, saya beraksi ataupun akan saya laksanakan, Pak, seperti itu. betul. Lalu setelah Ibu melaksanakan itu, bagaimana, apa yang menjadi acuan Ibu keberhasilan, apa yang Ibu lakukan, apa standarnya? Standar keberhasilan saya itu Lutfi Hmm, bisa berubah Pak, ke hmm, arah yang lebih bagus. Kemudian tadi kan capaian saya ingin mencapai 90 gitu kan Pak. Berarti iya, kan, Lutfi itu lebih meningkat, ke arah yang lebih bagus. Selain itu saya juga, tentu dalam hal ini saya harus bekerja sama, memerlukan dukungan ya Pak ya dari semua iya, pihak, terutama dari keluarganya yang jelas, rekan sejawat dan kepala sekolah. Tak mungkin Pak saya, bisa berjalan sendiri tanpa iya. kerjasama ataupun dukungan dari mereka, seperti itu Pak. Oke, oke Bu, luar biasa sekali nih Bu, akan langsung dilaksanakan. Itu adalah solusi utama yang akan Ibu lakukan. Sekarang kita harus menyiapkan nih Bu, solusi alternatif lanjutannya. Jika solusi yang pertama dinilai kurang berhasil, solusi alternatifnya bagaimana Bu? Jika yang pertama itu saya tadi perhatian dan kasih Ya, sayang saya itu, apa tuh namanya, tidak berhasil ya, Pak, ya. Ya ya, mungkin saya, akan tadi kan udah itu saya mau menerapkan pembelajaran sosial emosional tadi, Pak. iya, Ya heeh, selain itu saya lebih akan, lebih dekat lagi sama orang tuanya, sama mhm, keluarganya. Kemudian, nanti di situ saya akan banyak berdiskusi, berbincang-bincang masalah si Lutfi itu. Selain itu iya. saya juga, akan berbincang-bincang sama, rekan sejawat dan kepala sekolah seperti itu, Pak. Luar biasa Bu. Jadi ide yang pertama tadi pendekatan personal, yang kedua Iya, pendekatan sosialnya si Luffy tadi Bu iya, ya. iya, Wah, ini semoga aja berhasil Bu ya. amin, Tapi Pak. kira-kira nih Bu ya, Ibu tadi sudah mengutarakan ide-ide, terus dengan solusi alternatif. Kira-kira keyakinan Ibu untuk kesuksesan keberhasilan kegiatan pelayanan Ibu ini nih dari rentang nilai 1 sampai 10 ada di posisi mana? 9, Pak. Wow, luar biasa Bu. Berarti Ibu sudah sangat yakin akan ide-ide langkah-langkah yang akan Ibu terapkan Bu ya. Iya, Pak, Jadi yakin. Insya Allah. ya, jadi untuk si Luffy tadi Bu, kapan kita akan segera bicarakan kembali Bu? Karena saya pun pengen dengar juga progres pelaksanaan Ibu. Heeh. Iya, betul, Pak. Insya Allah, dalam waktu seminggu ini ya, Pak, ya, jika Bapak ada waktu luang, nanti saya akan menghubungi Bapak kembali seperti itu ya, Pak, ya. Siap Bu, saya selalu ada waktu dan semoga saja apa yang menjadi tujuan Ibu dapat tercapai, dapat terpenuhi karena ini sama saja nih Bu ya mencerdaskan kehidupan bangsa juga melalui si Lucky tadi walaupun satu anak tadi Bu ya. Jadi untuk kegiatan percakapan kita malam ini Bu ya. Nah, jadi kita sudah berbicara panjang lebar. Saya minta refleksinya sedikit Bu ya dari Ibu. Bagaimana tuh apa yang perlu Ibu sampaikan dari refleksi kita? Dengan adanya berdiskusi tadi, perasaan saya sebelum saya berdiskusi itu kan, hati saya tuh, gimana ya Pak ya, bingung, kemudian tuh rasanya ada yang mengganjal di hati. Setelah saya berdiskusi ataupun coaching sama Bapak, hati saya menjadi lega, kemudian rupanya saya, bisa mencari solusi
sendiri ya Pak ya, dengan Betul. bantuan apapun pertanyaan ataupun arahan-arahan dari Bapak seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas sarannya serta motivasi serta apa namanya pertanyaan pemandunya seperti itu Pak. Iya, pokoknya kita pantau terus Bu ya, apa yang menjadi permasalahan kita, harus kita sering sharing seperti ini Bu ya. Iya, iya, Ya, Pak. kebetulan nih Bu, ini saya ada kegiatan juga nih Bu, karena ada pengajian nih. Iya, sampai ketemu aja untuk pertemuan selanjutnya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu sudah melaksanakan apa yang menjadi ide Ibu tadi, jangan sungkan untuk menghubungi saya Bu. Insya Allah Pak, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya atas Iya kesediaan Bu. waktunya mendengarkan keluh kesah ataupun mau coaching sama saya Pak ya. Terima kasih Iya banyak Pak. Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Guru penggerak hingga kiri hilir, hadapi tantangan kami tak khawatir. Kami melangkah bagaikan petir. Kami guru penggerak Inhil, seorang pemimpin pembelajaran. Berbagi hal baik budaya positif, mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi.